Lah kalau mau berjasa buat presiden terpilih, ya itu namanya balas budi. Ya semua ketua relawan itu, ketua partai, petinggi partai dilantik aja KUHP jadi komisaris yang ada di Indonesia. Bila perlu dirikan BUMN tengok-tengok. Khusus untuk orang-orang berjasa di Pilpres kemarin supaya dapat jatah, dapat kursi. Ora usah sambut gawe untuk belanja. Terkait postingan Ngompol kemarin yang ngebahas tentang judi online, ada updatean terbaru ini. Sebelumnya Om Bengawan pengen nanya ini sebenarnya ini. Presiden Indonesia yang sekarang itu siapa sih? Kan ya masih Pak Jokowi toh. Tapi kok soal inisial T, si inisial T waktu dikonfirmasi ke dia, ke Pak Jokowi, katanya malah suruh nanya ke Pak Benny lagi. Aduh, nggak tahu saya ini. Gitu bilangnya tuh, nggak tahu saya. Bilangnya Pak Jokowi gitu itu. Wah, dalah tenan ini. Penamen ya jadi presiden Indonesia ini. Dikonfirmasi wartawan tentang hal yang sangat penting, masalah bandar judi ya. Malah dikembalikan yang ngasih info tuh. Nah ya wes lah, mau apa lagi? Rasa ngeributnya judi online lah. Lah Pak Presidennya ya ngono. Kita orang peduli banget. Ya yang penting kita jagalah keluarga kita masing-masing agar tidak terjerat pada judi online. Ya pinjaman online, judi online yang serba online tuh ya kalau bisa dihindari. Nah di akhir minggu ini Om Bengawan pengen bicara ini. Nah tanpa sadar ternyata ini orang-orang TKN, orang tim suksesnya Pak Prabowo dan Gibran yang masuk dan jadi komisaris itu jumlahnya wes rolas. Wah, ke-12 ini. Ini bal-balan tim sepak bola itu rasiji. Gue cadangan. Padahal presiden terpilih itu belum dilantik. Lah jika ditarik mundur lagi, KPU itu menetapkan Prabowo Gibran itu kan bulan April tuh. Kalau nggak salah tanggal 24. Nah ini bulan Juli. Atau hanya berjarak 3 bulan. Ini sudah ada 12 orang dekatnya jadi komisaris. Kursi empuk. Oh banget ini. Ya pemerintah sekarang itu ya, sangat yes. Lomo, murah hati. Ya, ngangkuti semua orang-orang yang berjasa di Pilpres kemarin agar punya kedudukan jadi pejabat, menduduki kursi empuk ben duitnya oke. Nah bila dalam 3 bulan sudah belasan orang dapat posisi, nah sampai Oktober agak tembus puluhan orang tuh, KUHP didudukin. Kayak duitnya sopo bisa gue belanja untuk gaji mereka. Ya uang-uang kita, uang rakyat. Nah begitu dilantik nanti, kayak pintu konser dibuka itu, biuk, bluk, melepuh kabeh, geruduk. Semua pada ke sana ya. Nah inilah mental orang-orang kebanyakan kita ini. Kita yang jadi rakyat cuma bisa domblong gitu loh. Domblong ya prihatin tapi melongo tuh. Wah, lalu mengatakan ya ampun miris. Ternyata kekuasaan itu mengerikan sekali. Nah, jika Pak Prabowo itu dikonfirmasi, bisa saja dia menjawab tidak tahu, bisa. Dalam hal pengangkatan komisaris memang ada di ranahnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Tapi apa ya Pak ET mau kebijakan sendiri, menempatkan orang-orang sendiri tanpa memberitahu Pak Jokowi yang sekarang masih presidennya, masih pimpinannya. Nah, Om Bengawan benar-benar sulit memahami. Nah, kok Pak Jokowi bisa selosdol begitu? Bles, semua dikasih. Nggak ada rem loh. Apalagi rem kemaluan. Malu tanpa tedengaling-aling. Tidak ada rasa malu sama sekali kepada rakyat. Gitu. Saya prihatin. Begitu semua dikasih sebagai balas budi. Ini negara mau jadi apa ini? Lebih bener ini kewenangan Menteri BUMN. Kan sebagai kepala negara, Pak Jokowi ini dia tidak
bisa meminta dia bisa saja meminta ada penghentian dulu lah. Jangan sekarang misalnya. Yo ben rapati ketok, rapati mloho, itu kan bisa. Orang Indonesia itu orang ketimuran itu kan segala sesuatu pakai perasaan. Itu ora di perasaan jelas. Iya toh. Lah sebulan satu orang yang masuk gitu. Ini kayak skor bola tim Liga 1 lawan tim amatir. Blang bleng blang bleng. Iya toh. Dilebokke wong-wonge bleng. Yang di atas disuguhi bagi-bagi kursi. Empuk, wah duitnya jebumbruk itu. Yang di bawah disajikan berita tentang kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Motor, mobil dipajekin lah. Gimana ini? Jauh. UKT naik lah, BBM dibatasi lah, tapera lah, dan lain sebagainya. Lah para pengusaha makin hari malah makin jumawan, tidak mempertontonkan keadilan buat rakyatnya. Para penguasa, para pengusaha, penguasa itu. Iya toh. Semakin menjepit rakyat ini. Rakyat ini semakin nggak karu-karuan. Aku yang gumun ini partai politik itu neng ngendi itu mahasiswa juga demo tidak didorong oleh para partai politik. Lah katanya dulu ingin mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Yang kita lihat bertambah hari malah makin nambah orang-orang dekat penguasa yang mendapat kedudukan pena. Kenapa sih? Menahan diri dulu kenapa nggak bisa? Supaya tidak meloho, supaya masyarakat semakin tidak sakit hati. Orang bukan rawompo, bukan udah cukup, apa-apa cukup. Rakyat kita ini loh, yang pinggiran, yang makan aja susah. Ngeragati anak, jerit-jerit. Untuk mencukupi kesehariannya aja dia rekoso. Oh ini malah bagi-bagi kedudukan. Oh raisin nih para penguasa-penguasa ini. Mbok ya nunggu pelantikan presiden. Setidaknya begitu agar kita bisa maklum. Ini Pak Jokowinya yang lemah sepertinya. Ini menurut pendapat Begawan tidak kuat, tidak tegas sebagai orang yang saya kenal dulu. Lalu bisa diintervensi. Atau malah niatnya Pak Jokowi sendiri membiarkan orang-orang TKN pada menikmati kursi komisaris. Ya mereka berjumlah 13 orang itu beneran lebih banyak kontribusinya pada Pilpres. Bukan di bidang sosial ke masyarakat. Menangi Pilpres tapi di masyarakat nggak ada. Selain itu dibanding beberapa nama komisaris lain yang sudah lebih dulu masuk loh. Lah integritasnya berbeda loh. Misalnya nih, ada nama Kiai Said Akhil Siraj, komisaris KAI. Ada Mbak Yeni Wahid yang sudah mundur dari komisaris Garuda. Eko Sulistyo itu, teman saya waktu 2003, 2004 sampai mengantarkan Pak Jokowi jadi gubernur dan presiden. Mundur dari komisaris PLN. Abdi Sleng juga mundur dari komisaris Telkom. Dan masih banyak yang lainnya. Ya karena dia tahu diri lah. Mereka itu tidak sekedar berjasa memenangkan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019 loh. Malah justru waktu memenangkan wali kota, memenangkan gubernur dan sebagainya. Mereka juga punya jasa-jasa sosial. Punya komunitas, berkontribusi dan kehidupan masyarakat. Kayak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU. Mbak Yeni Wahid, tokoh pejuang toleransi dan anti radikalisme. Eko Sulistyo, aktivis mahasiswa dan sering menulis gagasan brilian di media massa, media cetak dan sebagainya. Lagu-lagu kritik sosialnya bareng Sleng. Itu Mas Abdi Sleng itu. Tahu sendiri lah bagaimana mereka kontribusi kepada negara ini. Nah, coba ya nih, kita lihat aja. Kita lihat ya dari 12 nama yang sekarang jadi komisaris. Siapa saja mereka? Serta apa sih kontribusinya secara pribadi kepada negara? Ada nama Fauzi Baadila, Muhammad Budi Jatmiko, Felicitas Talulembang, Siti Nuriza Putri Jaya, Grace Natali, Fuad Bawazir, atau Simon Alois Mantiri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Condro Kirono. Ada lagi siapa itu? Prabu Revolusi, Siti Zahra Aknaya, Buarnudin Abdullah, dan Andi Arief yang terakhir. Wah ini saya hafal.
Saya catat itu semuanya. Ya ini tuh bahan konten. 2 nama dari Demokrat dan 2 PS dan PSI, 2 profesional, 1 artis dan sisanya dari Gerindra. Ini ngompol semua nih. Dari nama-nama tadi bisa disebut siapa yang pernah jadi petinggi ormas besar di Indonesia atau punya organisasi membela kaum tertindas, menolong orang lemah misalnya, atau membantu warga miskin. Coba sebutkan siapa di antara nama-nama tadi yang duduk di komisaris. Ada nggak? Ini masyarakat supaya paham, biar tahu bahwa sekarang itu ugal-ugalan dalam menempatkan orang-orang untuk berkuasa. Ada nggak? Nggak ada. Bang Fauzi Badila tidak bisa disamakan dengan Bang Abdi Sleng. Ya mereka aktivisnya sama lah, sama-sama artis. Satu musisi dan satu artis sinetron film. Bisa sebutkan Fauzi Badila misalnya pernah main dalam film berisi kritik sosial? Enggak, tak pernah. Sosial roman itu. Iya, sinetron roman yang ada. Jadi antara komisaris yang sebelumnya dengan 12 orang yang baru diangkat, ini menurut Om Bengawan, penilaian Om Bengawan, jelas latar belakangnya berbeda. Yang sudah pada keluar itu punya kepedulian besar kepada rakyat. Ini Om Bengawan kasih tahu. Apa alasan Mbak Yeni mundur dari komisaris Garuda? Karena Garuda sering merugi, makanya dia mundur. Tahu diri. Dia punya harga diri. Merasa tidak mampu untuk menjabat sebagai komisaris Garuda. Dicekal rugi terus. Lah Putri Gus Dur ini merasa punya tanggung jawab sosial. Dan itu jauh-jauh hari sebelum ada capres. Siapa yang mau ikut pilpres? Belum ada nama waktu. Dia mundur. Malu dia. Hal ini yang penting buat ditekankan. Om Bengawan paham nih. Monggo orang berjasa dalam pilpres. Mau dikasih hadiah posisi komisaris. Tidak masalah. Namun mereka yang diberi kedudukan. Orang yang juga bekerja untuk lingkungan. Yang tepat. Ya turut membantu mendidik serta memajukan rakyat misalnya. Lah waktu mereka dilantik jadi komisaris. Ada yang keberatan? Tidak ada sama sekali. Masih ada nama Pak Ahok juga malah itu. Yang sempat jadi komisaris Pertamina. Sekarang sih sudah tidak keluar dia. Karena dia merasa tidak cocok, sudah tidak cocok. Dengan olah tingkah para penguasa. Cek saja itu legasi beliau di Jakarta seperti apa. Buat RPTRA alias Taman Publik. Mengumrohkan 30 marbot masjid itu. Bangun simpang Semanggi senilai 500 miliar. Mengubah kawasan Kalijodo. Bebaskan PBB bagi rakyat miskin. Dan masih banyak yang dia lakukan. Dan dia pantas menduduki komisaris Pertamina. Nah, ayo, mana nih yang setuju komisaris baru yang pada dilantik ini? Kalau Bengawan, no problem, nggak masalah. Meskipun mereka digaji dari uang-uang kita, nggak masalah, silahkan. Ada kompetisi di lingkungan atau masyarakat tidak mereka? Lah kalau mau berjasa buat presiden terpilih, ya itu namanya balas putih. Ya semua ketua relawan itu, ketua partai, petinggi partai dilantik aja KUHP jadi komisaris yang ada di Indonesia. Bila perlu dirikan BUMN tengok-tengok. Khusus untuk orang-orang berjasa di pilpres kemarin supaya dapat jatah, dapat kursi. Orang sambut gawe untuk belanja. Penting nama bulanan. Iya, itulah, cocok lah. Ya sorry bae, aku emosi kalau caranya gini. Masyarakat yang penuh dengan penderitaan, mereka malah bagi-bagi kue, bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi kemewahan. Lah tugas komisaris ini mengawasi BUMN. Ditaruh orang-orang yang kemampuan dan jasanya bagi rakyat orang mudeng. Repot cilokon rakyat. Udahlah, ini pesan Om Bengawan supaya didengar oleh banyak orang. Terima kasih. Salam Bengawan. Dadah.